Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Setiorini sebagai dosen pengampu mata kuliah Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal bisnis kami dengan produk yaitu dimsai atau dimsum sayuran. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya, Aina Sukma Seviana dengan NIM akhiran 058 dan rekan saya Aprilia Regina Dinda Saputri dengan NIM akhiran 041. Saya Salsa Olivia Sani dengan NIM akhiran 049. Saya Di Anggreni Arsasta Putri dengan NIM akhiran 068. Saya Angelika Putri Melasari dengan NIM akhiran 077. Saya Yoga Ritan Hudaya dengan NIM akhiran 082. Jadi topik yang akan kami bahas, yang pertama yaitu data perusahaan, yang kedua yaitu visi dan misi, yang ketiga yaitu produk, yang keempat yaitu struktur organisasi, yang kelima yaitu pasar dan pemasaran, yang keenam yaitu keuangan, yang ketujuh yaitu analisis SWOT, yang kedelapan yaitu IFAS dan EVAS, yang kesembilan yaitu business model canvas. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Yoga. Kepada Yoga dipersilakan. Oke, terima kasih Aina. Yang pertama ada data perusahaan. Nama perusahaan yang kami pilih adalah Saraya. Terus selanjutnya adalah bidang usaha. Kami bergerak di makanan ringan. Jenis produk atau usaha kami adalah produk makanan dimsum dengan isian menggunakan sayuran. Selanjutnya ada alamat perusahaan. Alamat perusahaan kami ada di Jalan Kolombo, Yogyakarta, nomor 1, Karangmalang, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor telepon perusahaan kami adalah 0821 3703 0090 atau 0822 2811 7965. Alamat email perusahaan kami adalah sarayadimsai@gmail.com. Rencana usaha perusahaan kami adalah usaha yang didirikan adalah usaha makanan yang berasal dari Cina yaitu dimsum. Tetapi kami menginovasikan dimsum yang terbuat dari isian sayuran yang rencana akan menggunakan sayur wortel, brokoli, dan jamur kuping dengan topping menggunakan sayuran juga sehingga disebutlah dengan dimsai. Mengingat modalnya yang terjangkau dan cocok untuk dijadikan makanan ringan untuk menemani aktivitas Anda. Selanjutnya kebutuhan dana perusahaan kami adalah sebesar Rp538.000. Selanjutnya ada visi dan misi usaha dimsai. Yang pertama ada visi. Menjadi usaha makanan ringan sehat serta memiliki nilai gizi yang tinggi dan tentunya akan dikenal dan disukai tidak hanya di kalangan anak muda, tetapi juga di kalangan semua orang. Selanjutnya ada misi dari perusahaan kami, yaitu pertama, membuat makanan yang terbuat dari isian yang berbeda dari sebelumnya. Yang kedua, isian terbuat dari sayuran dan daging ayam yang segar. Yang ketiga, diolah tanpa menggunakan bahan pengawet. Yang keempat, menyeimbangkan antara kualitas dan kuantitas. Yang kelima, menjual dengan harga yang terjangkau kepada konsumen. Yang keenam, melayani konsumen dengan baik dan memprioritaskan kepuasan konsumen. Selanjutnya ada produk. Produk yang kami pilih adalah dimsum. Dimsum adalah hidangan makanan yang berasal dari Canton, daerah Cina bagian selatan. Dimsum adalah istilah dari bahasa Kantonis dan artinya adalah makanan kecil. Makanan ini bentuknya mungil dan cukup populer serta mendapat tempat bagi pecinta kuliner. Dimsum disajikan dalam wadah keranjang, biasanya dinikmati untuk sarapan pagi dan teman beraktivitas. Dimsum ini dimasak dengan cara dikukus. Alasan pemilihan produk adalah membuat produk ini dikarenakan dimsum merupakan makanan yang memiliki banyak penggemar di kalangan masyarakat. Selain karena estetik, keindahan bentuknya, dimsum memiliki rasa yang enak. Banyak varian dimsum juga merupakan alternatif makanan sehat karena terbuat dari isian sayuran dan pengolahannya dengan cara dikukus serta harganya lebih terjangkau. Selain itu, bahan yang digunakan mudah untuk ditemukan dan proses pembuatannya juga relatif mudah. Kelebihan produk kami adalah menyehatkan dan bergizi karena berisi dari berbagai jenis sayuran, mampu bertahan di freezer selama 2-3 hari, dan harganya juga terjangkau. Warnanya menarik sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk mengkonsumsi. Untuk usaha yang dilaksanakan yaitu berkelompok. Sistem bisnis usaha dengan penjualan secara offline maupun online. Selanjutnya ada upaya untuk mencapai sukses yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama, upaya menyukseskan bisnis dilakukan dengan cara promosi makanan dimsum melalui media sosial. Yang kedua, menentukan target konsumen karena hal ini akan mempengaruhi besaran modal dimsum yang dibutuhkan. Yang ketiga, memiliki lokasi penjualan yang strategis. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan dan kualitas dari dimsum karena hal ini berhubungan dengan kenyamanan konsumen dan rasa dimsum yang dijual. Yang kelima, mempertimbangkan untuk berjualan secara langsung atau offline ataupun secara online melalui media sosial. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu struktur organisasi. Ada 4 struktur dalam organisasi. Yang pertama yaitu pimpinan usaha. Pimpinan usaha bertanggung jawab terhadap perencanaan usaha, pengambilan keputusan, serta memastikan bagian produksi, pemasaran, dan keuangan menjalankan semua tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu bagian produksi.
Bagian produksi dalam sebuah perusahaan memiliki peran yang penting dalam menjalankan operasi dan memastikan produk berjalan lancar sesuai dengan standar kualitas dan waktu yang ditetapkan. Bagian produksi juga bertanggung jawab untuk menjaga produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi agar tujuan bisnis dapat tercapai secara maksimal. Yang ketiga yaitu bagian pemasaran. Bagian pemasaran memiliki peran utama untuk mempromosikan produk serta membangun merek perusahaan. Peran bagian pemasaran sangat penting dalam membangun dan mempertahankan produk, menjalin hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan pendapatan perusahaan melalui strategi pemasaran yang efektif. Bagian pemasaran juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru dan mengatasi tantangan dalam pasar yang terus berubah. Yang keempat, yaitu bagian keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan dengan efisien dan efektif. Bagian keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan keuangan dan mencapai tujuan bisnis jangka panjangnya. Yang selanjutnya yaitu ada pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu kebutuhan pasar. Produk makanan dimsum ini memiliki peluang yang sangat menjanjikan karena banyak masyarakat yang menyukainya. Oleh karena itu, kelompok kami memilih untuk mengembangkan dan menginovasikan usaha pembuatan dimsum karena ditunjang dari banyaknya peluang dalam pengembangan jenis usaha ini. Yang kedua yaitu ada target pasar. Sasaran kelompok kami adalah seluruh masyarakat, khususnya di kalangan anak muda, karena dimsum ini termasuk makanan yang digemari oleh anak muda. Yang ketiga yaitu analisis pesaing. Untuk mengatasi adanya pesaing yang sangat banyak, kelompok kami memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk dimsum kepada konsumen. Produk dimsum juga harus menawarkan nilai tambah yang dibandingkan dengan produk pesaing. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui kualitas bahan baku yang lebih baik, variasi rasa dari sayuran sehingga lebih sehat, serta kemasan yang menarik dan praktis. Selain itu, perlu mempertimbangkan harga produk yang berkaitannya dengan harga pesaing. Yang keempat, itu ada strategi pemasaran. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran. Yang pertama itu ada produk, yang kedua ada harga, yang ketiga tempat, yang keempat promosi, dan yang kelima yaitu orang. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah sesuatu yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dimsum Saraya fokus pada pengembangan produk yang inovatif atau berkualitas tinggi untuk membedakan diri dari pesaing. Produk Dimsum Saraya memiliki berbagai varian isi dan topping dengan berbahan sayuran seperti jamur kuping, brokoli, dan wortel. Menu dimsum yang disajikan dengan berbahan baku halal dan berkualitas. Yang kedua yaitu ada harga. Harga adalah jumlah uang yang dibayarkan atau dibebankan untuk mendapatkan suatu barang. Dimsum Saraya menggunakan strategi penetapan harga yang sesuai dengan nilai produknya, bersaing dengan pesaing, dan memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya produksi, margin keuntungan yang diinginkan, dan sensitivitas harga pasar. Harga jual Dimsum Saraya cukup terjangkau yaitu 15.000 per porsi. Yang ketiga yaitu ada tempat. Tempat adalah lokasi pemasaran untuk menjual produk kepada konsumen. Lokasi penjualan Dimsum Saraya berada di daerah yang strategis yaitu lingkungan kampus FEB UNY. Di lingkungan kampus FEB UNY memiliki peluang akses yang baik karena berada di tempat yang strategis dan terdapat banyak mahasiswa yang menjadi target pemasaran. Dimsum Saraya juga memastikan produknya dapat diakses oleh target pasar secara mudah dan cepat. Yang keempat ada promosi. Promosi merupakan kegiatan pemasaran untuk mengenalkan produk untuk menarik konsumen. Promosi ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan juga dilakukan secara langsung seperti mengikuti kegiatan bazar dengan tujuan agar lebih memudahkan produk dikenal masyarakat secara luas. Yang kelima yaitu ada orang. Orang merupakan sumber daya manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses pemasaran. Dimsum Saraya ini memiliki 6 anggota yang terdiri dari mahasiswa FEB UNY Prodi Pendidikan Akuntansi. Anggota Dimsum Saraya berusaha semaksimal mungkin untuk melayani konsumen dengan ramah dan menerapkan 3S yaitu senyum, sapa, dan salam. Tepat waktu dalam melayani proses pemesanan, aktif menawarkan Dimsum Saraya di media sosial dan juga memberikan layanan pelanggan yang baik kepada konsumen. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Arsa. Kepada Arsa dipersilahkan.
Untuk selanjutnya, materi keuangan. Untuk biaya tetap, peralatan yang dibutuhkan dalam produksi dimsum kami ada kompor gas dengan harga 150.000, tabung gas dengan harga 150.000, panci ukuran kecil dengan harga 90.000, pisau 2 buah dengan harga 10.000, parutan dengan harga 5.000, telanan dengan harga 5.000, kuas dengan harga 2.000, sendok 2 buah dengan harga 2.000, nampan 3 buah dengan harga 21.000, baskom dengan harga 10.000, box kemasan 10 buah dengan harga 5.000, tusukan 10 buah dengan harga 1.000, dan stiker 1 lembar dengan harga 4.000. Sehingga untuk total biaya tetap kami sama dengan 455.000. Selanjutnya untuk biaya variabel per produksi. Kami membutuhkan ayam giling 500 gram dengan harga 35.000, tepung tapioka 8 sendok makan 1.500, tepung sendok makan 500, telur 2 butir 4.000, gula pasir 2 sendok teh 500, lada bubuk 2 sendok teh 500, kulit lumpia 2 plastik 8.000, bawang putih 6 buah 2.000, minyak goreng 4 sendok makan 1.000, garam 2 sendok makan 500, wortel 1 biji 3.000, brokoli 1 biji 6.000, jamur kuping 1 ons 3.000, sauri 1 sendok makan 1.000, saus 15 sasa dengan harga 7.500. Sehingga untuk total biaya variabel kami 83.000. Untuk total biaya kami yaitu variabel cost tambah fixed cost yaitu 83.000 tambah 450. Sehingga untuk biaya total kami yaitu variabel cost ditambah dengan fixed cost 83.000 ditambah dengan 455.000 menjadi 538.000. Selanjutnya, untuk biaya harga per produksi 1 bulan dengan 10 kali produksi, biaya tetap yang dibutuhkan untuk 1 kali produksi adalah 538.000 dibagi 10 kali produksi, yaitu 53.800. Untuk total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi, yaitu 53.800 ditambah dengan 83.000 menjadi 136.800. Untuk biaya per unit adalah total biaya produksi dalam 1 kali produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Untuk 1 kali produksi, kami menghasilkan 60 biji dimsum. Jadi 136.800 dibagi dengan 60 buah sama dengan 2.280.000 per biji dimsum. Sehingga untuk harga jual per box isi 6 pieces yaitu 15.000 dengan harga jual per dimsum yaitu 2.500. Modal awal yaitu total biaya tetap ditambah biaya variabel untuk 1 kali produksi 455.000 ditambah 83.000, jadi modal awal kami yaitu 538.000. Analisis titik impas atau break even point BEP harga yaitu total biaya produksi untuk 1 kali produksi dibagi jumlah produksi 136.800 dibagi 60 pieces yaitu 2.280. Harga jual per box yang isinya 6 pieces kita hargai dengan harga 15.000 per box, lalu harga per piecesnya 2.500. BEP produksi yaitu total biaya produksi 1 kali produksi dibagi harga per pieces 136.800 dibagi 2.500 yaitu 54,72 pieces kami bulatkan menjadi 55 pieces. Jadi untuk mencapai titik impas maka dalam 1 kali produksi dimsum yang harus terjual adalah 55 pieces dengan harga per pieces adalah 2.500. Analisis keuntungan. Yang pertama ada pendapatan. Dimsum yang terjual dikali harga jual, ada 55 pieces dikali harga jual per piecesnya 2.500, jadi pendapatan kelompok kami yaitu 137.500. Yang kedua ada total biaya produksi dalam 1 kali produksi yaitu 83.000. Yang ketiga ada keuntungan yaitu pendapatan dikurangi total biaya produksi 137.500 dikurangi 83.000 yaitu 54.500. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 55 pieces dimsum dengan harga 2.500 per pieces dalam 1 kali produksi adalah 54.500 ribu rupiah. Analisis keuntungan selanjutnya yaitu pengembalian modal. Total biaya produksi dibagi laba usaha yaitu 538.000 dibagi 54.500 mendapatkan hasil 9,8 kami buatkan menjadi 10 kali produksi. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 10 kali produksi. Capital budgeting yang pertama ada ROI. Total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Total penjualan kami 137.500 dikurangi investasi 83.000 dibagi 83.000 dikali 100% mendapatkan hasil 0,65. Selanjutnya ada IRR, keuntungan dibagi modal awal dikali 100%. Keuntungan kami yaitu 54.500 dibagi modal awal 538 dikali 100% mendapatkan hasil 10,13%. Selanjutnya ada payback yaitu modal awal dibagi pendapatan. Modal awal kami yaitu 538.000 dibagi 137.500 mendapatkan hasil 3,91 per 10 kali produksi. Selanjutnya ada MPV. Apabila investasi awal sebesar 538.000 dengan keuntungan usaha per bulan sebesar 54.500 dikalikan 10 kali produksi, kita mengharapkan keuntungan 10%. Berikut ada MPV yang dihasilkan.
Arus kas dibagi 1 ditambah I, pangkat T dikurangi investasi awal. Arus kas kami yaitu 545.000 dibagi 1 ditambah 0,141 dikurangi 83.000, yaitu NPV kami 454,55 ribu rupiah. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proposal usaha kami layak untuk dijalankan. Oke, untuk selanjutnya itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini kita bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, itu ada kekuatan atau strength, dan yang kedua ada kelemahan atau weakness. Yang pertama itu ada kekuatan, kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama memiliki menu yang cukup beragam. Oke, dimsum yang kami buat ini memiliki menu yang cukup bervarian, yaitu yang pertama dimsum isi sayuran wortel, yang kedua dimsum isi sayuran brokoli, dan yang ketiga dimsum isi jamur kuping. Dengan menu yang cukup beragam ini, kami harap pelanggan tidak mudah bosan dengan produk yang kami buat. Terus yang kedua ada harga yang terjangkau. Harga dari dimsum yang kami buat ini memiliki harga yang cukup terjangkau, yaitu seharga 15.000 per porsi dengan isi 6 pieces setiap porsinya. Yang ketiga ada rasa yang lezat dan bergizi. Dimsum yang kami buat ini tentunya memiliki rasa yang lezat dan bergizi, yang dimana dimsum yang kami buat ini adonannya dicampur dengan berbagai sayuran, yaitu brokoli, wortel, dan jamur kuping yang dapat memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Yang keempat ada lokasi penjualan yang strategis. Produk dimsum yang kita miliki ini memiliki lokasi yang strategis karena dekat dengan kampus dan juga masyarakat sekitar. Yang kelima, pelayanan yang ramah. Dalam memberikan pelayanan bagi pelanggan, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang ramah dan terus melakukan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Terus yang kedua ada kelemahan atau weakness. Nah, yang pertama ini ada modal yang terbatas. Karena kita baru memulai usaha dan kami adalah seorang mahasiswa, kami mengalami modal yang terbatas untuk menjual produk kita. Yang kedua ada kurangnya reputasi. Bisnis yang kita buat ini masih baru, hal ini membuat produk kita belum dikenal banyak masyarakat. Yang ketiga ada kurangnya pengalaman. Hal ini dapat menjadi kelemahan bagi kita karena kelompok kita tidak ada yang memiliki pengalaman dalam berbisnis dan ini menyebabkan beberapa kesalahan dalam memanajemen bisnis dengan baik. Terus yang keempat ada kurangnya fasilitas. Dikarenakan kelompok kita ini adalah seorang mahasiswa dan baru memulai bisnis, kita mengalami sedikit kesulitan dalam menentukan tempat untuk memasak dan alat yang digunakan untuk proses pembuatan dimsum. Terus yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu ada target pemasaran. Target pemasaran kita adalah seorang mahasiswa, warga lokal, dan juga dosen. Hal ini dikarenakan lingkungan tempat kita dekat dengan kampus dan juga masyarakat di sekitar kampus. Yang kedua ada kemudahan dalam promosi produk. Dengan adanya teknologi yang semakin pesat saat ini, hal itu dapat mempermudah kita dalam melakukan promosi produk. Hanya dengan membuat iklan di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, maupun TikTok, produk yang kita buat akan dilihat banyak orang. Terus yang ketiga, bahan baku mudah didapat. Produk yang kita buat adalah produk yang menggunakan bahan yang sederhana, yang dapat didapatkan di warung terdekat maupun di pasar. Terus yang kedua ada threats atau ancaman. Yang pertama ada kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku ini menjadi ancaman bagi kita. Apalagi kenaikan bahan baku yang tidak stabil membuat kita terus waspada dan dalam mengatasi hal tersebut. Kita harus membuat rencana dan kesiapan jika bahan baku tersebut naik. Yang kedua ada persaingan dengan penjual lainnya. Hal ini perlu menyusun strategi supaya usaha yang kita jalankan mampu bersaing dengan usaha yang memiliki produk yang sama. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan inovasi terhadap produk yang kita buat untuk membedakan antara produk kita dengan penjual lainnya supaya produk yang kita miliki itu memiliki kesan tersendiri untuk pelanggan dan tidak sama dengan penjual lainnya. Selanjutnya, kita akan menghitung IPAS. Dalam menghitung IPAS ini, itu digunakan untuk menghitung analisis SWOT yang pada bagian faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Pada bagian ini, kita menghitung bobot, rating, dan skor dari kekuatan dan kelemahan. Yang pertama itu, untuk menghitung bobot sendiri, kita memerlukan tingkat signifikan untuk menentukan bobot dari setiap bagian kekuatan maupun kelemahan. Yang pertama, ada menu yang beragam, kita berikan tingkat signifikan 2, harga terjangkau 3, rasa lezat dan bergizi 3, lokasi penjualan 3, pelayanan ramah 3, modal terbatas 3, kurangnya pelanggan 3, kurangnya pengalaman 3, kurangnya fasilitas 2, dengan total tingkat signifikan yaitu 25.
Untuk selanjutnya menghitung bobot yaitu dengan cara tingkat signifikan pada menu yang beragam dibagi dengan total seluruh jumlah tingkat signifikan. Jadi 2 dibagi 25 ketemu hasil 0,08. Harga terjangkau 3 dibagi 25, 0,12. Rasa lezat dan bergizi 3 dibagi 0,12 sama dengan 3 dibagi 25 sama dengan 0,12, lokasi penjualan strategis 3 dibagi 25, 0,12, dan seterusnya, dan memperoleh hasil bobot yaitu 1. Selanjutnya menghitung rating, menu yang beragam kita beri rating 4, harga terjangkau 3, rasa lezat dan bergizi 4, lokasi penjualan strategis 4, pelayanan ramah 4, modal terbatas min 2, kurangnya pelanggan min 2, kurangnya pengalaman min 1, kurangnya fasilitas min 1. Jadi untuk menghitung skor yaitu bobot dikali rating. Pada menu yang beragam, skor yaitu 0,08 dikali 4 yaitu 0,32, harga terjangkau 0,12 dikali 3 yaitu 0,36, rasa lezat dan bergizi 0,12 dikali 4, 0,48, lokasi penjualan strategis 0,12 dikali 4 yaitu 0,32, pelayanan ramah 0,64, modal terbatas min 0,24, kurangnya pelanggan min 0,24, kurangnya pengalaman min 0,12, kurangnya fasilitas min 0,08. Hal ini dapat kita jumlah memperoleh hasil skor yaitu 1,44. Selanjutnya menghitung IFAS. Dalam menghitung IFAS ini berbeda dengan IFAS yang tadi karena IFAS ini digunakan untuk menghitung faktor eksternal dari analisis SWOT yang telah kita lakukan. Pada target pemasaran, kita beri tingkat signifikan 3, strategi promosi 4, bahan baku mudah didapat 4, kenaikan harga bahan baku 3, persaingan dengan penjual lainnya 4. Memperoleh total tingkat signifikan yaitu 18. Bobot dari target pemasaran yaitu 3 dibagi 18 0,17, strategi promosi 4 dibagi 18 0,22, bahan baku mudah didapat 4 dibagi 18 0,22, kenaikan harga bahan baku 0,17, persaingan dengan penjual lainnya 0,22, memperoleh total bobot yaitu 1. Rating untuk target pemasaran kita beri 3, strategi promosi 3, bahan baku mudah didapat 4, kenaikan harga bahan baku min 2, persaingan dengan penjual lainnya min 3. Untuk menghitung skor dari target pemasaran 0,17 dikali 3, 0,51, strategi promosi 0,66, bahan baku mudah didapat 0,88, kenaikan harga bahan baku min 0,34, persaingan dengan penjual lainnya min 0,66, dengan total skor yaitu 1,05. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan bisnis model canvas atau BMC dari Dimsai Saraya. Yang pertama yaitu customer segment atau target pasar. Segmentasi pada produk Dimsai Saraya ini dapat dikonsumsi oleh siapapun, baik dari anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Yang kedua yaitu customer relation atau hubungan konsumen. Yang pertama yaitu penjualan online dan offline. Yang kedua melakukan promosi agar dapat berinteraksi dengan konsumen. Yang ketiga memberikan edukasi ke konsumen bahwa Dimsai Saraya ini menyehatkan. Penjualan produk akan dilakukan secara langsung maupun baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan bisnis model canvas atau BMC dari Dimsai Saraya. Yang pertama yaitu customer segment atau target pasar. Target pasar dari Dimsai Saraya yang pertama yaitu anak-anak, dewasa atau remaja, dan orang tua. Segmentasi pada produk Dimsai ini dapat dikonsumsi oleh siapapun, baik dari anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Yang kedua yaitu customer relation atau hubungan konsumen. Hubungan konsumen di sini yang pertama yaitu penjualan secara online ataupun offline. Yang kedua, melakukan promosi agar dapat berinteraksi dengan konsumen. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada konsumen bahwa Dimsai Saraya ini menyehatkan. Penjualan produk akan dilakukan secara langsung maupun online, memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada konsumen yang ingin menghubungi terlebih dahulu terkait produk yang kita jual. Selanjutnya, melakukan promosi terkait produk Dimsai yang kita produksi lebih meningkatkan, supaya dapat berinteraksi dengan konsumen, sehingga produk kita mudah dikenal oleh banyak orang, serta menerima testimoni dari konsumen. Yang ketiga yaitu channel. Channel di sini yang pertama yaitu penjualan secara langsung, yang kedua penjualan secara online melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Produk Dimsai awalnya akan dijual secara langsung kepada teman-teman, tetangga, selain itu juga dipromosikan dan dijual secara online melalui media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat.
seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Shopee Food, dan GrabFood. Selanjutnya yang keempat yaitu value proposition atau posisi nilai keuangan. Value proposition di sini yang pertama yaitu dimsum yang berinovasi dengan menggabungkan sayuran tidak hanya sebagai topping. Yang kedua yaitu harga yang terjangkau. Yang ketiga menggunakan bahan yang berkualitas dan baik bagi kesehatan. Yang keempat pemesanan sangat mudah. Yang kelima layanan yang diberikan sangat baik. Produk dimsum yang dibuat dan diinovasikan dengan menggunakan isian sayuran seperti wortel, brokoli, dan jamur kuping, dicampur dengan daging ayam giling yang berkualitas. Selain itu juga diberikan topping sayuran. Harga dari dimsum sendiri terjangkau dengan label harga 15.000 mendapat 6 pieces dimsum. Pelayanan penjualan juga dilakukan dengan ramah dan baik, sehingga pelanggan akan merasa nyaman saat membeli produk kita. Yang kelima yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan di sini yang pertama yaitu penjualan produk, yang kedua yaitu waralaba. Penjualan produk kami per bulan ditargetkan 10 kali produksi dengan jumlah dimsum sebanyak 600 pieces per bulan dengan metode penjualan langsung maupun melalui media sosial. Metode pembayaran dapat dilakukan melalui cash maupun QRIS. Yang keenam yaitu aktivitas atau aktivitas yang dijalankan. Aktivitas yang dijalankan di sini yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yang kedua membuat produk, yang ketiga pengemasan produk, yang keempat memasarkan produk baik secara offline maupun online. Bahan baku atau alat dan bahan yang kita butuhkan dapat ditemukan di pasar, warung maupun swalayan. Pada penggunaan alat dan bahan ini menggunakan modal awal usaha yang telah direncanakan. Selanjutnya pembuatan produk. Ada beberapa langkah dalam membuat dimsum. Pada tahap pertama kita menyiapkan segala alat dan bahan yang digunakan. Bahan yang akan dicincang dicuci terlebih dahulu. Setelah dicincang kecil-kecil, bahan seperti wortel, brokoli, jamur kuping, daun bawang, dan bawang supaya teksturnya lebih halus. Pada tahap yang kedua, setelah semua bahan sudah siap, lalu dicampurkan bahan-bahan mulai dari cincangan ayam, tepung terigu, tepung tapioka, garam, penyedap rasa, lada, saus tiram, telur, daun bawang, dan bawang putih sesuai dengan takarannya masing-masing. Lalu diaduk hingga adonan tercampur merata. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu bagian adonan tersebut dibagi menjadi 3 tempat, kemudian dicampurkan dengan masing-masing isian sayuran yang telah kita cincang tadi dan aduk sampai adonan tercampur rata. Pada tahap yang keempat, setelah adonan dibagi sesuai dengan masing-masing, lalu isikan adonan pada pangsit dan bentuk seperti dimsum dengan cara merekatkan kulit pangsit menggunakan air minum. Setelah itu, berikan topping sayuran sesuai dengan isiannya. Pada tahap yang kelima ini, panaskan dahulu kukusan yang sudah diisi air, lalu oleskan sedikit minyak menggunakan kuas dan sarangan kukusan tersebut, agar pada saat kita mengukus dimsum, kulit pangsit tidak lengket pada kukusan dan bentuk adonan tidak rusak, atau tidak lengket satu sama lain. Jika air pada kukusan sudah mendidih, masukkan dimsum satu persatu, kemudian tutup dan tunggu hingga matang sekitar 40 menitan. Selanjutnya yaitu pengemasan produk. Produk dimsum dikemas menggunakan box kardus yang bertujuan untuk memberikan rasa aman selama perjalanan konsumen. Pemilihan kardus ini dikarenakan ramah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pemasaran produk. Pemasaran produk ini dapat dilakukan secara langsung, online maupun melalui media sosial. Yang ketujuh yaitu key research atau sumber daya. Key research di sini yaitu yang pertama, pemasok alat dan bahan, yang kedua pekerja yang bisa membuat dimsum, yang ketiga yaitu SDM yang diperlukan untuk memasarkan produk. Modal usaha yang meliputi biaya alat dan bahan yang dibutuhkan, SDM yang diperlukan dalam usaha ini meliputi pimpinan usaha, bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Yang ke-8 yaitu key partners atau kerjasama. Key partners di sini yang pertama yaitu supplier daging ayam, yang kedua supplier sayuran, yang ketiga supplier kulit dimsum, yang keempat supplier bahan pokok, yang kelima supplier kemasan. Pihak yang terlibat dalam pembuatan dimsum yaitu supplier daging ayam, supplier sayuran, supplier kulit pangsit, supplier bahan pokok, dan toko kemasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu cost struktur atau struktur biaya. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, yang kedua biaya kemasan, yang ketiga biaya peralatan, yang keempat biaya perlengkapan. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Dimsum meliputi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Yang kedua yaitu biaya kemasan. Biaya kemasan produk akan dikemas dengan menggunakan box kardus dengan harga per kardus yaitu Rp250. Yang ketiga yaitu biaya peralatan. Biaya peralatan di sini yaitu alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat dimsum. Yang terakhir yaitu biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan dan peralatan ini saling berhubungan agar dimsum dapat dibuat sesuai dengan strategi kita. Yang terakhir yaitu biaya pemasaran. Dalam biaya pemasaran ini lebih fokus pada promosi melalui media sosial supaya dapat memberi
tahu pelanggan mengenai produk serta memberikan promo kepada pelanggan. Biaya perawatan dan perlengkapan dalam bisnis dimsum ayam ini meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, hentikan.